Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudara yang terkasih, umat beriman yang dicintai oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam hari ini Yesus akan beralih dari kematian menuju kepada kebangkitan. Dia akan membawa terang kehidupan bagi kita, menghalau kegelapan, dan Dia hadir sebagai pemenang atas maut dan memberikan jaminan dan harapan bagi kita sekalian untuk membangun kehidupan iman kita kepada Dia, sumber dari segala kehidupan. Mari kita persiapkan diri menyambut Kristus yang bangkit bagi kita sekalian. Kita sekalian mengikuti upacara pemberkatan api ini. Pertolongan kita di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau telah menganugerahi kami cahaya kemuliaan dengan perantaraan Kristus. Kami mohon, berkatilah api baru ini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga perayaan Paskah ini menyalakan kerinduan kami akan kehidupan surgawi, sehingga kelak kami dapat merayakan Paskah dengan hati yang murni dalam cahaya-Mu yang kekal. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kristus dahulu dan sekarang, awal dan akhir, Alfa dan Omega. Miliknya laut, miliknya segala semasa dan segala abad. Kepadanya lah kemuliaan dan kekuasaan sepanjang segala masa. Amin. Demi luka-lukanya, yang kudus dan mulia, semoga kita dilindungi dan dipelihara oleh Kristus Tuhan kami. Semoga cahaya Kristus yang bangkit mulia menghalau kegelapan dari hati budi kita. Cahaya Kristus. Syukur kepada Allah. Cahaya Kristus. Syukur kepada Allah. Cahaya Kristus. Syukur kepada
Bersoraklah kini bala malaikat di surga, bergemalah rahasia ilahi, dan berbunyilah nafiri keselamatan untuk kejayaan Raja yang Maha Tinggi. Bersukacitalah ibu gereja yang dihiasi dengan cahaya terang sedemikian itu, dan bergemalah rumah suci ini, sebab sorak-sorai para bangsa. Semoga Tuhan memenuhi aku dengan terang cahayanya untuk menyelesaikan pujian atas lilin Paskah ini. Sebab Tuhan kita Yesus Kristus puteranya yang hidup dan berkata bersama Dia dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala abad. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan pantas kalau kami memuji Dikau, Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang tak kelihatan, dan puteranya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Ganti kita, Ia telah melunasi hutang Adam pada Bapa abadi, dan dengan darahnya yang penuh kasih sayang, Ia telah menebus hapus hutang dosa lama. Inilah hari raya Paskah, waktu anak domba yang benar telah disembelih. Inilah malam yang telah menghalau kegelapan dosa dengan terang tiang api.
bangkit dari antara orang mati sebagai pemenang. Oh, cinta kasih yang tak ternilai, sehingga kau serahkan puteramu untuk menebus hambanya. Oh, sungguh perlulah dosa Adam yang telah dihapuskan oleh Bapa kami. Karyamu yang mengagumkan kini masih berlangsung. Dahulu engkau membebaskan satu bangsa yang tertindas dengan kekuasaan tanganmu, tetapi kini engkau menyelamatkan segala bangsa dengan air pembaptisan. Jadikanlah semua orang anak-anak Abraham semartabat dengan umat Israel, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita sekalian bagi berdiri, kita memuji dan memuliakan Tuhan. Dialah sumber kehidupan kemenangan kita. Terpuji Allah Maha Tinggi. Bagi bumi Kepada orang yang berkenan kepadanya, Dikau kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, Tuhan pencipta langit dan bumi. puji Engkau, kami memuji Kami menyembah Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, Tuhan pencipta langit dan bumi. Marilah berdoa. Ialah Engkau menyemarakan malam yang amat suci ini dengan kebangkitan mulia Kristus Tuhan kami. Bangkitkanlah di dalam gerejamu semangat hidup sebagai anak-anak Allah. Semoga kami dibarui lahir batin, agar kami selalu mengabdi Engkau dengan setia. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang dengan kebangkitannya bersatu dengan Engkau dalam persatuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya.
Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama dengan Dia oleh pembaptisan dalam kematian, supaya seperti halnya Kristus dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Karena jika kita telah menjadi satu dengan Kristus dalam kematiannya, maka kita juga akan menjadi satu dengan Dia dalam kebangkitannya. Sebab kita tahu bahwa pribadi kita yang lama telah turut disalibkan, supaya hilang lenyaplah kuasa dosa atas kita, dan kita tidak lagi menghambakan diri kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dalam persatuan dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga bersama dengan Dia. Sebab kita tahu bahwa Kristus sesudah bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Kematian tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandang dirimu. Kamu telah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur Yesus. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke kubur Yesus. Ia menggulingkan batu penutup kubur itu, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Para penjaga kubur itu pun gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia dibaringkan. Segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka pun segera pergi dari kubur itu, diliputi rasa takut dan sukacita yang besar. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Masak nasi di rice cooker, makan bersama di dalam keluarga. Selamat merayakan Pesta Paskah 2020. Kristus yang bangkit hadir dalam keluarga. Para romo, diakon, para suster, frater, Jemaat Paroki Santa Maria Assunta dan semua yang turut serta dalam perayaan Paskah malam hari ini. Perayaan Paskah yang unik, tak terbayangkan, tapi terjadi. Segala sesuatu indah pada waktunya, dan Tuhan menjadikan segala sesuatu itu baik. Kisah penciptaan di dalam Kejadian yang kita dengar dalam bacaan pertama hari ini mengisahkan bahwa sesudah Allah menciptakan segala sesuatu, Dia katakan semuanya baik. Tetapi ketika Dia menciptakan manusia, Dia katakan amat baiklah ini. Tuhan menjadikan segala sesuatu itu baik. Termasuk saat ini Tuhan menjadikan itu baik. Tidak ada yang kebetulan di bawah kolong langit ini. Segala sesuatu indah pada waktunya. Semuanya baik.
Maka kita sekalian pantas bernyanyi bersama, aku wartakan karya agungmu Tuhan, karya agungmu, karya keselamatan. Karena benar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dan malaikat, dia bilang kepada mereka, katakanlah kepada saudara-saudaraku, pergi bertemu dengan aku di Galilea. Galilea tempat pertemuan kita dengan Kristus yang bangkit. Yesus bukan diketemu di Yerusalem dalam bait Allah, di dalam sinagoga-sinagoga. Yerusalem bukan tempat di mana Yesus akan bertemu dengan para murid. Yesus katakan di Galilea, tempat keseharian para murid, tempat Yesus bertemu dengan mereka awal kehidupan mereka, tempat di mana mereka sungguh merasakan kebersamaan bersama Yesus. Galilea bisa juga rumah tempat tinggal kita, keluarga kita, dan hari ini pasca itu kita rayakan, kita boleh mengalami satu kehidupan bersama. Memang Tuhan menciptakan segala sesuatu baik adanya. Namun kita bisa bertanya, kenapa segala sesuatu itu ada dalam kehidupan kita, penderitaan, kesulitan, tantangan, bisa juga pergumulan yang kita alami saat ini. Yakobus 1 ayat 13 katakan Tuhan tidak pernah mencobai manusia. Dan dia juga katakan sebenarnya di dalam cerita hari ini, peristiwa Abraham mempersembahkan anaknya. Tuhan sebenarnya membangun kehidupan iman kita. Dan di dalam kehidupan iman itu, dia menyediakan segala sesuatu yang jauh lebih indah. Abraham menjadi teladan, contoh kehidupan kita. Dia rindu akan seorang keturunan, dan ketika dia mendapatkan Ishak, justru disitulah Allah minta supaya dia mempersembahkan yang terbaik. Dan iman, kepercayaan kepada Tuhan bahwa dia menyelenggarakan segala sesuatu yang baik, membuat Abraham mampu membuat apa yang dikatakan oleh Allah kepadanya. Dia mempersembahkan Ishak. Tetapi Tuhan telah menyediakan jauh lebih itu. Tuhan menjanjikan keturunan yang lebih banyak dari bintang di langit dan pasir di laut. Kita selalu percaya bahwa segala sesuatu itu terjadi, tidak ada yang kebetulan, dan kita percaya bahwa kita pasti akan melewati saat ini seperti Abraham. Dia pasrah, dia melakukan kehendak Tuhan karena dia tahu kehendak Tuhan jauh lebih utama. Dan itu terbukti kehendak Tuhan itu jauh lebih utama. Kita boleh menyanyikan bersama dengan dia, Tuhan penjaga benteng perkasa, dalam lindungannya aman sentosa. Dan itu sungguh-sungguh dihidupi oleh bangsa Israel. Mereka keluar dari tanah Mesir, 40 tahun mereka berjalan. Tuhan Allah menyediakan tiang awan dan tiang api, memberikan kepada mereka kehangatan dan memberikan kepada mereka kesejukan dalam perjalanan. Dia menyediakan semuanya, mengantar mereka masuk ke tanah air yang penuh susu dan madu. Ini semua membuat kita semua yakin bahwa tidak ada yang tidak baik dalam kehidupan kita. Allah merencanakan, dia membuat, dia menyelamatkan, dia menuntun, dan dia menyelesaikan segala sesuatu. Dan hari ini kita masuk dalam sebuah peristiwa agung. Kita sampai kepada Kristus yang bangkit, Kristus yang mulia, Kristus yang sungguh agung, Kristus yang kita sembah. Dia datang kepada kita, batu terguling. Tidak ada yang menutupi kehidupan kita. Bahkan dia katakan kepada kita, jangan takut. Inilah sebuah perkataan yang sungguh-sungguh memberikan penghiburan dan juga pengharapan bagi kita pada masa ini. Kita sekalian harus percaya Kristus yang bangkit itu ada pada kita, dan dia katakan jangan takut. Mari kita seperti para murid yang ketika bertemu dengan Kristus yang bangkit yang memberikan salam kepada kita, kita datang memeluk kakinya dan menyembah dia, karena dialah kekuatan kita. Perayaan Paskah ini harus membangkitkan semangat optimisme dalam hidup kita.
Kita harus sungguh merasakan saat ini yang paling indah dalam hidup kita. Dan kita boleh membuat ini menjadi sebuah tanda untuk bangkit. Kalau selama ini kita boleh membangun satu kehidupan kita di mana kita melupakan Dia sebagai sumber segala sesuatu. Waktu yang paling tepat untuk kita kembali kepada Dia. Mari kita memeluk kakinya dan menyembah Dia. Dan kita juga selalu percaya karena Dia selalu katakan jangan takut. Kita mau bangkit, kita mau berjalan, kita mau saling mencintai, kita mau saling peduli, kita mau saling mengampuni, kita mau berbela rasa dan perhatikan satu sama lain. Karena kita percaya segala sesuatu ini pasti akan berlalu. Jangan takut, datanglah menyembah Dia, memeluk kakinya. Kristus bangkit, ada bersama kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara-saudara terkasih, kita memasuki liturgi baptis. Marilah kita mengawali upacara pembaptisan bejana ini dengan menyanyikan lagu litani para kudus.